Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas MPIA atas anggota kelompok saya sendiri dari Ugata Timyaningsih, Silviana, Nur Pujiayu Lestari, Nazila Rodosa Sarifah, dan Solehuddin. Kami akan mempresentasikan terkait 20 rumus Microsoft Excel. Langsung saja, yang pertama yaitu SUM. SUM merupakan rumus Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan. Untuk prakteknya, kan di contohnya tabel sudah disajikan terkait pendapatan dari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk menjumlahkannya maka sama dengan SUM buka kurung, kita blok mulai pendapatan Senin sampai Rabu. Setelah itu tutup kurung, enter. Diketahui jumlah pendapatan mulai Senin, Selasa, dan Rabu yaitu sejumlah 145.000. Untuk pendapatan yang selanjutnya kita tinggal menariknya saja ke bawah. Selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, selanjutnya langsung saja yaitu min and max. Max digunakan untuk mencari nilai maksimal, sedangkan min itu digunakan untuk mencari nilai minimal. Kita ke rumus max terlebih dahulu, yaitu sama dengan max buka kurung, kita blok tabel nilainya, tutup kurung, enter. Nah, diketahui nilai tertinggi dari beberapa siswa ini yaitu 93. Untuk nilai minimalnya atau nilai terendah, kita menggunakan rumus min, yaitu sama dengan min buka kurung, sama kita blok nilai dari atas hingga bawah, tutup kurung, enter. Nah, diketahui nilai terendah siswa yaitu 50. Dari sini sudah bisa dipahami semuanya? Baik, selanjutnya yaitu average. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata pendapatan dari minggu pertama hingga keempat. Untuk rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok mulai pendapatan minggu pertama hingga keempat, tutup kurung, enter. Maka nilai rata-rata dari pendapatan minggu pertama hingga keempat yaitu 540.000. Untuk pendapatan selanjutnya rata-ratanya kita bisa menariknya ke bawah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya yaitu count. Count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Untuk rumusnya, kita akan menghitung jumlah sel pada nomor transaksi. Rumusnya sama dengan count buka kurung, kita blok keseluruhan sel, tutup kurung, enter. Nah, diketahui untuk nomor transaksi ini sejumlah 7 sel secara keseluruhan yang berisi angka ini tadi. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu kon A, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah kolom dan baris yang tidak blank. Untuk rumusnya yaitu kita akan menghitung berapa banyak nama barang. Untuk rumusnya yaitu sama dengan count A dalam kurung, kita blok nama barang mulai dari 3 sampai del.
lalu tutup kurung, enter. Maka kita akan mengetahui berapa banyak jumlah nama barang. Untuk selanjutnya yaitu trim. Trim yaitu digunakan untuk menghilangkan spasi dari teks kecuali spasi tunggal antar kata. Untuk rumusnya yaitu kita tulis sama dengan trim dalam kurung, kita blok kalimat yang spasinya masih ada. Lanjut tutup kurung. Untuk mengetahui semuanya kita tarik ke sini. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Untuk selanjutnya if yaitu digunakan untuk memeriksa apakah satu kondisi tertentu terpenuhi. Untuk rumusnya yaitu untuk mengetahui kunci pokok sama dengan if, terus dalam kurung kita blok angka 3 pada lama kerja, lanjut lebih dari 5 tahun, koma, kita lihat untuk gaji pokoknya yaitu 2.250.000. Untuk mengetahui semuanya mari kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu n, yaitu fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah semua argumen bernilai benar. Untuk rumusnya yaitu sama dengan n dalam kurung blok pendapatan 1, lanjut koma, blok pendapatan 2, lebih dari 105. Maka hasilnya adalah false. Untuk mengetahui jika kedua pendapatan lebih dari 160, jika kedua pendapatan lebih dari 150 maka akan menghasilkan true. Jika salah satu adalah maka nilai akan false. Jika salah semua tetap false. Selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah rumus OR. OR itu adalah Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai benar jika salah satu argumen bernilai true dan menghasilkan nilai salah jika semua argumen bernilai false. Di sini kelompok kami membuat catatan jika salah satu pendapatan itu lebih dari 150 maka hasilnya akan true, dan jika kedua pendapatan itu kurang dari 150 maka hasilnya adalah false. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan OR. Dalam kurung, kita klik pendapatan pertama, kita lihat catatannya harus lebih dari 150, maka kita kasih tanda lebih dari 150.000. Selanjutnya kita koma, kita klik pendapatan 2, kita klik lagi dengan catatan lebih dari 150.000. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Hasilnya adalah false. Kita tarik terlebih dahulu. Maka kita lihat pendapatan 1 dan pendapatan 2 tidak ada yang lebih dari 150, maka hasilnya adalah false. Pendapatan yang kedua, pendapatan 1 itu lebih dari 150 yaitu bernilai 200, pendapatan 2 kurang dari 150 yaitu bernilai 150, maka hasilnya adalah true. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Lanjut ke not. Fungsi not itu digunakan untuk membalikan nilai argumen.
Jika yang diuji itu benar, maka rumus not akan menghasilkan false. Jika yang diuji salah, maka rumus not akan menghasilkan nilai true. Di sini kelompok kami membuat catatan, jika nilai lebih dari 80 maka hasilnya false, dan jika nilai kurang dari 80 maka hasilnya adalah true. Maka kita masukkan rumusnya terlebih dahulu sama dengan not dalam kurung, kita klik nilai 90, terus dengan catatan lebih dari 80, maka dikasih tanda lebih dari 80. Terus tutup kurung, enter. Hasilnya adalah false. Kita tarik terlebih dahulu. Di sini nilai 90 itu lebih dari 80, maka hasilnya adalah false. Nilai 56 itu kurang dari 80, maka hasilnya adalah true. Kalau melihat dari fungsinya, nilai 90 itu lebih dari 80, maka benar. Yang diuji itu benar, maka hasilnya adalah false. Dan 56 itu kurang dari 56 itu lebih dari 80 itu salah, maka hasilnya adalah true. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita masuk ke flock up. Flock up atau vertical lookup itu berfungsi untuk mencari nilai dalam tabel berdasarkan kolom tertentu dengan bentuk vertikal atau garis tegak. Di sini kami membuat contoh untuk mencari harga dari sabun, minyak goreng, susu, dan gula pasir. Lalu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu sama dengan flock up. Dalam kurung kita klik kodenya, terus kita klik koma, kita masukkan seluruh tabel referensi, terus kita koma, terus kita cari adalah harga. F4 dulu ya teman-teman. Terus kita koma, yang kita cari di sini adalah harga. Harga berada di kolom nomor 3. Ini bisa dihitung mulai dari kode kolom nomor 1, nama barang kolom nomor 2, dan harga kolom nomor 3. Maka kita tulis 3, dan di sini kita menggunakan false. Mengapa kita menggunakan false? Itu karena hasil false atau nol itu digunakan jika hasilnya pasti. Nah, lihatnya dari mana hasilnya pasti atau tidak? Ya dari kolom tabel referensi. Di mana di sini kode A sabun, di atasnya itu juga kode A sabun. Maka kita menggunakan false atau bisa paten 0. Maka kita tulis 0 dalam kurung, enter. Maka hasilnya 4000. Kita tarik terlebih dahulu. Ya, kok enak. Sebentar teman-teman. Ini mungkin salah dari F4 tadi. Kita ulangi dulu. Sama dengan flock up. Di dalam kurung kode, terus koma, kita blok kode reference, terus kita F4. Di sini saja teman-teman. Sama dengan flock up. Sama dengan flock up. Dalam kurung kode, koma, kita klik tabel reference, kita F4, koma, kita klik 3, koma 0, 4000. Kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Lanjut ke block up. Apakah yang true juga dijelaskan atau tidak? Tidak usah. Kalau yang true itu, jadi tadi kan di situ harus nilainya tabelnya itu harus sama persis kalau yang block up. Kalau yang true itu mendekati. Contohnya nilai 96, ini kan kita belum tahu grade-nya itu apa. Apakah A, B, C. Maka kita lihat rentangnya. Di sini rentangnya pun tidak ada tulisan yang mendekati. Kalau yang ini tadi itu kan ada kodenya A. Ada kode A, di sini juga di tabel referensinya kodenya A sabun. Nah, kalau yang true itu kan rentangnya berbeda dengan yang nilai. Maka itu kita bisa menggunakan rumus true. Sama dengan flock up. Dalam kurung kita klik 96, nilai 96, koma, kita blok rentang dan nilai, terus kita F4, kita
kita koma, yang kita cari adalah grade nilainya, maka kita klik 2 sama di koma true dalam kurung enter. Maka nilai 96 itu ada di nilai A karena rentangnya itu 80 sampai 89 itu nilainya B, 90 sampai 100 itu nilainya A. Gitu teman-teman, bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke rumus lookup. Lookup atau horizontal lookup berfungsi untuk mencari nilai dalam tabel berdasarkan kolom tertentu dengan bentuk horizontal atau tidur. Dengan rumus sama dengan lookup, dalam kurung kita klik kodenya, koma, kita klik tabel reference semuanya, terus kita F4, kita koma. Nah, yang kita cari adalah harga. Harga di tabel reference ada di nomor 3, maka kita tulis 3. Kita tulis dengan pause atau 0 patennya. Kita tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 4.000. Kita tarik terlebih dahulu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis yang selanjutnya yaitu pause. Pause digunakan untuk memilih salah satu argumen. Di sini dijelaskan di tabel referensi ada 3 golongan. Golongan 1 5 juta, golongan 2 5 juta, golongan 3 8 juta. Langsung saja kita contohkan sama dengan pause. Dalam kurung golongan yang sesuai dari nama gaji ini kita cari. Yang pertama golongan 1 ini, lalu koma atau titik koma 3 juta, koma 5 juta, koma 8 juta, enter. Lalu hasilnya ini sesuai dari tabel referensi ini. Golongan 1 di sini nama pegawainya Nur Puji Ayu, golongannya 1. Di sini di tabel referensi tertera 3 juta. Lalu untuk mengetahui hasil dari golongan nama pegawai di bawahnya, langsung saja kita tarik. Ini hasilnya. Bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan? Langsung saja selanjutnya yaitu produk-produk digunakan untuk perkalian sekumpulan data yang diberikan sebagai argumen. Langsung saja contohnya sama dengan produk dalam kurung mulai kolom angka 1 sampai angka 2, mulai kolom angka 1 sampai angka 5. Langsung saja pada baris yang awal ini langsung saja kita blok. Dengan produk dalam kurung tutup kurung. Lalu ini hasilnya dari angka perkalian dari mulai 1 sampai 5 ini. Untuk mengetahui hasil di bawahnya langsung saja kita tarik ke bawah. Ini hasil dari kolom angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 sesuai dengan garis masing-masing. Yang selanjutnya yaitu power. Power digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dibanggakan. Di sini sudah langsung dijelaskan. Yang di sebelahnya angka ada pangkat 5 pangkat 2, 6 pangkat 5, 10 pangkat 5. Langsung saja kita contohkan sama dengan power. Dalam kurung ini angka 5 ini, lalu koma,
25 ini hasil dari pangkat 25. Hasil dari pangkat 5. Langsung saja kita tarik ke bawah. Ini hasilnya dari yang baris kedua 6 pangkat 5 hasilnya 7.776. 10 pangkat 5 hasilnya 100.000. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Langsung saja yang selanjutnya yaitu SQLT. SQLT digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari bilangan positif. Contohnya sama dengan SQLT dalam kurung ini. Langsung saja kita klik sama dalam enter. Hasilnya ini 25 dari akar kuadrat. 5 ini hasil dari akar kuadrat 25. Untuk mengetahui hasil bawahnya langsung kita tarik ke bawah. Ini hasil dari semua akar kuadrat yang tertera di bawah ini. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya ya, saya akan melanjutkan materi ini selanjutnya. Ya, tentang yaitu fungsi ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih teks atau nilai di Excel. Caranya mudah sekali, yaitu tinggal sama dengan kita tuliskan rumusnya. Kita blok yang pertama, keluarkan A4 nih, karena kan urutan yang keempat. Lalu kita kasih koma dan kita blok yang sebelahnya B4, lalu kurung lalu kita enter. Dan apabila kita mau memisahkan ya, mau memisahkan itu mudah sekali caranya, yaitu tinggal di sini dikasih titik 2 di atas, spasi titik 2 lagi, koma, lalu kita enter, sudah bisa. Selanjutnya yaitu kita akan membulatkan angka nih. Mudah sekali, sangat mudah ini teman-teman. Jadi tinggal dikasih sama dengan kita tuliskan rumusnya. Rumusnya itu Ceiling ya. Ceiling. Lalu kita blok WA-nya, nomornya, nominalnya. Langsung kita kasih 1 ya, perbandingan 1 ya. Lalu kita kurung, enter, sudah. Selanjutnya yaitu apa ini? Conif itu kita mencari misalnya barang kan di sini ada banyak nih ya. Nah, kita ingin mencari salah satu barang nih, misalnya berapa sih stok barang ini misalnya kan ya. Langsung aja kita tuliskan rumusnya dengan mana sih? Kita
blok dulu. Bentar. Soalnya beda laptopnya sama laptop gua. Kita mau nyari barang apa nih? Misalnya kita cari HP Papillon. Ya, Papi. Malah kan? Papillon. Lalu tutup kurung. Kita cari enter. Itu nggak apa-apa, salah. Yang sebelahnya. Maaf. Kesalahan teknis sedikit. Agak grogi soalnya lihat kalian tuh. Set, terepet. Oke, kita blok semua ya. Blok semua kenangannya. Lalu kita koma. Jadi 2 di atas dan kita cari HP spasi sekian Papillon. Ada satu barang. Apabila mau nyari stok awal, stoknya ada berapa gitu, misalnya si 15 ada berapa gitu, kita buat lagi ya. Siapa dulu yang sebelahnya deh. Bentar. Ih, nggak bisa. Sama dengan kasih titik di bawahnya koma ya, terus kasih titik 2, kita tulis 15 nih, produk yang masih ada 15 tuh berapa sih ya, 15. Terus lagi kasih dulu enter. Udah paham belum? Ya mungkin kalian sudah mempelajarinya lebih dahulu daripada saya kan. Yang selanjutnya yaitu memberikan menjadi format di huruf awalnya menjadi huruf besar dan merapikan lah. Paham nggak? Kalau udah paham nggak saya jelasin ini. Prover. Ini adalah tentang prover ya. Tipe. Ya. Tinggal di blok aja. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih semuanya telah melihat presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.